personality versus professionalism. Ya, jadi kalau nanti di tengah-tengah ada yang mau ditanyakan dan lain-lain, ya saya undang untuk boleh menuliskan di apa namanya di chat room, ya silakan kalau ada pertanyaan, dan pada kesempatan yang tepat ya, mungkin di akhir, mungkin di tengah-tengah gitu ya, nanti kita akan coba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul begitu. Tapi untuk itu juga saya minta kerjasamanya, ya saya minta kerjasamanya dari sobat TSC sekalian. Kalau saya juga ada pertanyaan, ya bantu dijawab juga ya, setuju ya? Jadi kita saling bertanya, saling menjawab. Nah, saya mulai dulu kalau gitu. Ya, lihat gambar ini sebentar yang di layar kita. Ya lihat dulu gambarnya. Lalu setelah itu lihat orang yang ini, ya, yang di tengah-tengah ini. Menurut sobat, ya, menurut sobat, kira-kira tulis di chat ya. Kira-kira kalau melihat orang ini, kepribadiannya apa sih? Kira-kira, by penglihatan aja nih ya, lewat penglihatan aja. Kira-kira kepribadian ini orang apa ya kira-kira? Begitu. Coba boleh ditulis di chat room-nya. Ramah, asik, mudah beradaptasi, easy going, betul. Ya kelihatannya ya. Wah, senyumnya lebar gitu. Ada yang lain? Ada yang lain? Nah, ada yang lain? Mungkin ada. Oh, social butterfly. Oke, great answer ya. Baik, friendly, betul ya, friendly. Ada lagi? Ya, betul ya, kelihatannya seperti itu ya. Orangnya ramah, friendly gitu ya, mudah beradaptasi, public speaking-nya kelihatannya bagus gitu ya. Semua orang perhatiin dia gitu, pusat perhatian gitu. Oh, misterius ya. Dari mana nih misteriusnya? Mungkin mungkin dari ininya ya, jenggotnya ya. Berwibawa ya, kelihatan berwibawa ya. Ketika dia ngomong tuh kelihatannya sangat kalem ya, ada auranya gitu. Setuju, setuju ya. Dan lain-lain ya. Nah, coba kita lihat eh, satu orang lagi. Gitu. Satu orang lagi adalah kalau ini orang kira-kira ya kepribadiannya apa ya? Kira-kira aja tetap kita kan apa namanya nggak kenal ya orangnya ya. Tapi kalau lihat gambarnya, oh banyak pikiran, mungkin ya pesimis, mungkin introvert, ya introvert. Saya mau apa namanya ini Pak Fahdia ya Fahdia atau Pak Fahdia nih. Ya katanya introvert. Setuju, kelihatannya cemas akan banyak hal, mudah gelisah, cemas, kurang liburan. Ya, ya, kurang liburan memang kita kita apa namanya eh, banyak yang bilang ke saya tahun 2023, 2022 kemarin kurang libur. Kenapa? Masa Natalan sama tahun baruan hari Minggu gitu ya. Terus nanti Imlek minggu lagi gitu ya. Jadi kurang liburan. Setuju, setuju Lukman ya atau Pak Lukman gitu ya. Banyak pikiran, ya banyak pikiran, masuk akal ya. Kelihatannya ini ya stres ya. Nah, dua orang ini ya ada satu yang kelihatannya ramah gitu ya. Kita sebutnya si peramah ya. Yang pertama kita panggil dia si peramah lah ya. Yang kedua insecure, insecure bagus ya. Insecure. Yang kedua kita sebut si cemas ya. Karena banyak yang bilang dia cemas, pesimis, banyak pikiran. Jadi ada si ramah dan si cemas. Ya, ada si ramah dan si cemas. Pertanyaan saya yang berikutnya. Ya ingat ya, satu si ramah, ini si cemas, ya. Kalau si ramah dan si cemas, ceritanya mereka ada di satu kantor yang sama. Kalau seandainya mereka ada di pekerjaan yang sama. Kalau andai kata mereka ada di posisi yang sama, dengan hasil kerja dan pencapaian yang sama juga. Lalu muncul kesempatan Halo, untuk halo, halo. halo juga.
ya, kedengeran ya. Jadi saya ulang ya, tadi ada yang halo-halo. Kalau misalkan si ramah, ya yang sebelah kiri, dan si cemas, ada di kantor yang sama, posisi yang sama, dan tiba-tiba dan mereka punya pencapaian yang sama juga. Ya kira-kira kalau ada kemungkinan promosi, ya atasannya mau mempromosikan seseorang dari mereka berdua karena angkanya sama nih. Kalau sales jualannya sama banyak nih. Kalau posisi lain mereka seimbang nih. Nah, kalau muncul kesempatan untuk promosi, kira-kira ya, kira-kira si ramah atau si cemas yang akan dapat promosi itu. Boleh dibantu jawab juga ya. Si ramah ya, rata-rata jawab si ramah nih, belum apa-apa udah langsung dua yang jawab si ramah gitu. Setuju, setuju, ramah lah ya, katanya Ella Aprilia. Ya iyalah gitu ya, masa sih yang satu lagi. Pertanyaan berikutnya, why? Kenapa si ramah? Ya, tadi ada Ella Aprilia bilang begini, ramah lah gitu. Ya iyalah gitu, tapi kenapa? Kenapa? Ada yang mau jawab? Kenapanya? Kalau yang mananya saya yakin rata-rata akan jawab si ramah gitu. Tapi kenapanya? Mungkin ada yang mau jawab. Belum. Saya tunggu sebentar ya. Ini memang jadi satu apa namanya? Ini memang jadi satu dilema ya. Baik di dalam kantor, ya di ruang kelas gitu ya. Yang punya energi lebih positif saya setuju juga gitu ya. Karena bisa connect dengan banyak orang. Saya setuju juga gitu ya. Di ruang kelas bahkan dengan orang tua. Di sini ada yang sudah punya anak gitu ya. Anaknya mungkin lebih dari satu atau ada yang jadi guru di sini gitu ya, punya murid yang banyak gitu ya. Kita akan punya satu kecenderungan menyukai tipe-tipe dari personality tertentu. Yang arahnya ya, kalau ini kan saya ekstrim bandingin ya, yang arahnya akan menuju ke si ramah gitu. Jadi saya bacain sekilas karena si ramah bisa connect dengan banyak orang gitu. Karena kebanyakan orang tertarik sama orang yang menonjol dan lebih on point dari yang lain. Setuju sekali ya, setuju sekali. Karena si ramah dapat beradaptasi dengan lingkungan baru melalui cara berkomunikasinya. Karena personality-nya, penting nih ya, karena personality-nya terlihat menyenangkan dan membuat orang di sekitarnya betah. Di masyarakat, ya, Alicia Triwulandari itu jawaban yang bagus sekali. Di masyarakat, kita jadi ada semacam tuntutan. Untuk apa? Untuk memilih orang berdasarkan personality. Ya sehingga ya ini ya ditambahkan karena perlu skill sosialisasi, apalagi jika di posisi yang cukup penting gitu ya. Setuju? Biasanya relasi orang sosial butterfly itu lebih luas. Setuju juga begitu ya. Nah, kita di masyarakat punya satu kecenderungan yang sangat tinggi untuk apa? Untuk memilah orang berdasarkan kepribadian. Ya karena ayo kita bicara sedikit soal kepribadian yuk. Ada banyak ada banyak apa namanya? Ada banyak cara, ada banyak tes kepribadian ya. Saya rasa banyak di antara kita yang mungkin sudah pernah tes juga tes kepribadian satu atau dua macam begitu ya. Yang paling umum itu adalah dibagi menjadi dua ini nih. Ya, satu adalah yang tumbuh yang garis tengah ini, ya, tumbuh yang garis tengah ini. Ada orang disebut orang yang extrovert, ada orang yang disebut orang yang introvert. Ya, saya yakin contoh orang ekstrovert siapa? Ya kayak si Ramah tadi itu. Ya, si Ramah itu kelihatannya ekstrovert ya. Dan si Cemas itu kelihatannya adalah orang yang introvert. Tadi ada yang jawab introvert juga tuh. Ya siapa tuh tadi? Saya ingat baca gitu. Nah, orang ekstrovert ya secara umum ya itu akan lebih menonjol dibandingkan orang-orang yang introvert. Itu sebabnya ketika tadi kalian jawab why begitu ya, jawaban-jawabannya itu ya, itu kalian menjawab mengarahkan ke arah sana karena kebanyakan orang lebih
tertarik sama orang yang menonjol, yang lebih on point dari yang lain. Itu jawabannya Ella tadi saya kutip itu ya. Dan yang lain sama gitu ya. Ada satu jawab Burhan Amin bilang punya energi yang lebih positif kelihatannya ya. Lalu apakah itu artinya orang-orang yang introvert nggak bisa jadi apa namanya, nggak bisa jadi pusat perhatian, nggak bisa jadi pemimpin, nggak bisa jadi uh, influencer gitu ya. Nah, karena itu mari kita cek ya beberapa ya. Jadi ini satu nih ya, orang-orang mulai membagi menjadi uh, beberapa jenis kepribadian ya. Yang pertama ini muncul di layar ini adalah berdasarkan personality plus, orang suka bilangnya ya, PP personality plus gitu. Dia membagi orang menjadi sumbu ekstrovert dan introvert, ini yang pertama. Yang kedua ini adalah fokus ya, fokus, tumbuh fokus pada apa, pada tugaskah atau pada orang ya. Jadi kita sekilas lihat karena ada dua sumbu langsung bisa kebagi jadi 4, orang-orang yang kolerik, orang-orang yang sanguin, orang-orang yang flekmatis, dan orang-orang yang melankolis gitu ya. Atau bahasa komunikasinya kalau kita masukin dari cara berkomunikasi, ada orang yang komunikasinya direktif, ada orang yang emotif, ada orang yang suportif, dan ada orang yang reflektif. Ya, ini lebih ke kecenderungan cara berkomunikasi. Jadi kalau kalian lihat sekilas, ya orang-orang yang outspoken, ya orang-orang yang ekstrovert gitu ya. Oh ya, kita pause bentar ya. Ekstrovert, introvert kita secara garis besar paham ya, gitu. Kalau orang yang ekstrovert tuh kebayangnya apa? Orang yang party sepanjang malam gitu ya. Orang-orang introvert, orang-orang yang apa? Yang eh, sukanya kelimutan di kamar gitu ya, pegang buku, lalu kalau cuaca hujan dia minum teh gitu ya, kan kira-kira gitu. Tapi nggak persis begitu sebenarnya ya. Saya mau mention aja dulu. Bayangkan orang ya, makanya tadi begitu lihat ada orang di pinggir jendela gitu ya, lagi sedih, kebayangnya introvert gitu ya. Kalau sedih introvert aja, nggak juga gitu ya. Orang yang extrovert ya, ini berbicara mengenai masalah ya, saya kutip istilah dulu ya, ini bicara mengenai masalah energi, tapi sebenarnya bukan hal yang parafisika juga, bukan. Ini bicara mengenai hormon. Ya, orang-orang yang ekstrovert itu adalah orang-orang yang eh, hormon adrenalin sama dopaminnya itu bisa dipicu dengan relasi dengan orang lain. Sehingga apa? Sehingga dia ketika ketemu dengan semakin banyak orang, semakin banyak perhatian dicurahkan kepada dia, hormonnya naik. Ya, jadi dia akan semakin bersemangat. Makin ramai, makin semangat, makin ramai, makin semangat. Seperti itu. Sedangkan orang-orang introvert sebaliknya gitu. Jadi ketika dia bertemu dengan banyak orang, ya hormonnya malah drop. Tapi dia bisa nggak jadi public speaker yang bagus? Bisa. Tapi apa? Tapi buat dia itu pekerjaan yang menghabiskan energi, bukan yang membangun energi. Kalau public speaker yang ekstrovert, contohnya, semakin dia ngomong, semakin akan semangat. Semakin dia akan dapat energi. Nanti selesai, semua orang pulang, baru dia berasa. Ya, udah selesai, baru capeknya muncul. Gitu. Kalau orang yang introvert, ya contoh orang introvert yang public speaking yang sangat bagus, contoh siapa? Steve Jobs. Ya, Steve Jobs. Ketika dia presentasi, sangat bagus sekali, tapi buat dia itu menghabiskan energi. Nanti ketika dia pulang ke rumah, baru dia mulai ngumpulin kembali energinya. Jadi bukan masalah apa yang bisa dilakukan atau apa yang nggak bisa dilakukan. Dua-duanya bisa lakukan semua hal gitu. Jadi doesn't matter. Tapi beda antara dia malah dapat energi atau menghamburkan energi ketika dia bertemu dan berrelasi dengan orang lain, ya, introvert dan extrovert. Orang-orang extrovert ya, yang sangat fokus pada tugas, ya itu biasanya disebut orang-orang kolerik gitu ya. Orang-orang ekstrovert yang fokus pada hubungan dengan orang lain itu disebut biasanya orang-orang sanguin. Sehingga orang-orang sanguin itu biasanya adalah orang-orang yang memulai percakapan, pusat perhatian.
Ya, sedangkan orang-orang kolerik itu adalah sebagai orang-orang yang biasa mengambil tindakan. Ya, dia speak through action, itu biasa orang-orang yang kolerik. Orang-orang introvert, ya, bukannya nggak suka orang lain, bukan, gitu. Tetapi mereka eh, energinya terkuras kalau mereka banyak berhubungan dengan orang lain. Tetapi ada yang berusaha untuk memprioritaskan pada hubungan orang-orang yang pembawa damai, orang-orang yang anti konflik. Itu biasa kita sebut orang-orang suportif atau orang-orang flektatis, dan ada orang-orang yang melankolik. Ya, kalau melankolik saya rasa dari katanya aja udah ketahuan ya. Orang-orang yang lebih memfokuskan pada tugas dan dia introverted gitu. Biasanya dia lebih visual orang dia, dan biasanya dia lebih banyak berpikir, yang dalam pikiran dia itu jauh lebih banyak daripada yang dia ucapkan. Tapi sekali mengucapkan sesuatu itu lalu jadi sesuatu yang penting gitu. Kalau nggak penting dia nggak ngomong gitu. Jadi ini contoh satu ya, contoh satu pembagian kepribadian menurut personality plus. Ada lagi yang lain-lain ya, tentu kita bisa tes satu persatu. Ada yang namanya DISC. Ya, DISC ini mirip ya, mirip dengan personality plus. Tetapi kalau personality plus itu dia memfokuskan pada bagaimana komunikasi gitu ya terjadi. Kalau DISC itu lebih memfokuskan pada behavior atau apa namanya, tingkah laku ya, pada tingkah laku. Jadi bagaimana seseorang akan berlaku dalam satu situasi tertentu begitu. Biasanya orang yang kolerik akan jadi orang yang D atau dominan. Biasanya, belum tentu. Biasa orang yang sanguin akan jadi orang yang influence. Orang-orang yang flekmatif akan jadi orang-orang yang steady atau stable, dan orang-orang yang melankolik akan jadi orang-orang yang comply atau conscientious. Tapi belum tentu. Karena yang satu bicara mengenai dimensi komunikasi, yang satu bicara mengenai apa namanya, behavior. Ya, kalau kita ikut apa namanya, tes-tes di luar sana di internet yang free banyak gitu ya, biasa kita bisa dapat nih kita DK atau IK atau SK atau CK gitu ya. Tapi ada tes metode DIS yang lebih dalam lagi yang kita bisa dapat kombinasi di antaranya nanti. Ya, ini lebih akurat lagi nanti, bahkan bisa sampai ke level pekerjaan apa yang nanti cocok buat kita. Ya, jadi ini sesuatu yang saya sarankan kita harus tahu dulu nih untuk diri kita masing-masing. Ada yang baginya jadi lebih dalam lagi. Ya, ada yang baginya lebih dalam lagi. Mungkin pernah dengar tentang Myers-Briggs Type Indicator atau MBTI. Ya, itu dia membagi personality menjadi 16. Ya, nah biasanya nanti 16 itu saya nggak jelasin satu-satu lah ya, karena 16 kan banyak juga ya. Tetapi biasanya orang-orang dengan hasil MBTI tertentu akan jatuh kepada kategori-kategori tertentu. Ya, kalau orang-orang dominan tuh biasanya extrovert dan thinking gitu. Jadi NTP, NTJ, STP, STJ itu biasa akan jatuh ke orang-orang dominan gitu ya. Ada banyak yang saya mau tunjukkan adalah ada banyak metode untuk kita bisa assess diri kita sendiri. Sampai ke yang kita agak jarang dengar. Misalnya apa ya? Kita agak jarang dengar. Ocean. Ya, ini kita agak jarang dengar, tapi ini baru ya, mungkin sekitar 10 tahun terakhir, dan ini spektrum. Ya, jadi openness kita sampai di mana, conscientiousness kita sampai di mana, extraversion kita sampai di mana, dan agreeableness kita sampai di mana, neuroticism kita sampai di mana ya. Ini ocean, atau orang kadang-kadang suka sebut sebagai prism of ocean gitu ya. Jadi arahnya kita lebih kemana, ke P atau ke O, ke R atau ke C, ke I atau ke E, ke S atau ke A, gitu, ke M atau ke N. Ini juga satu metode personality test yang belakangan ini mulai naik daun gitu ya. Dan ada yang namanya Enneagram gitu ya. 9 personality kalau ini nih ya. Dan di luar sana masih banyak lah, ada Stephen dan yang lain-lain gitu. Ada banyak sekali cara untuk kita tahu personality kita tuh sebenarnya masuk ke kategori yang mana.
Ya, jadi saya sangat sarankan kita yang ada di dunia profesional atau kita yang ada di dunia akademis gitu ya, dari awal secepat mungkin kita cari tahu personality kita itu masuk ke kategori mana. Soal alatnya mau pakai apa, silahkan apakah personality plus, apakah MBTI, DISC, Ocean Prism, atau even Enneagram atau Stephen mungkin gitu ya, silahkan gitu ya. Tapi cari tahu kenapa? Karena pada akhirnya masing-masing itu akan ada strength dan weakness masing-masing. Ya, contoh yang paling sederhana, orang yang biasa jatuh di pusat perhatian, yaitu siapa tadi saya bilang, ada ingat? Ya, orang-orang yang biasa jadi pusat perhatian itu adalah orang-orang yang ada di sini nih, di kiri atas, di orang-orang sanguin, gitu ya. Tapi apakah itu berarti itu mereka the best people in the world? Gitu. Belum tentu juga. Kenapa? Karena kebutuhan untuk jadi pusat perhatian biasa dibarengi dengan apa? Kelemahan untuk mempertahankan diri dari distraksi. Jadi orang-orang yang sangat mudah distracted. Dia mau ngomong satu hal, tiba-tiba muncul hal lain, fokusnya udah shift. Gitu. Sama seperti orang-orang yang ada di kanan nih, di direktif atau orang-orang koleris. Orang-orang ini bisa diandalkan. Orang-orang ini biasa berpikir logis. Orang-orang ini biasa natural born leader. Tapi orang-orang yang dibawa ke sisi ekstrim, mereka bisa jadi orang yang sangat bosi dan tidak mau mendengarkan pendapat orang orang lain. Begitu. Pernah ketemu orang pragmatis, mereka good listener, ya, mereka menghindari konflik, apapun yang kita mau, mereka biasanya kerjasama dengan mereka itu sangat mudah, gitu ya. Tapi ketika dimasuk situasi yang ekstrim, bisa jadi mereka orang-orang yang sangat sulit dimotivasi untuk sesuatu hal yang eh, bersifat pekerjaan begitu. Dan orang-orang melankolis, ya orang-orang melankolis banyak mikir, sangat perfeksionis, oh it's good. Tapi kadang-kadang karena terlalu melankolis, karena terlalu perfeksionis, hubungan dengan orang lain jadi buruk. Ya, karena mereka ketika bicara jadinya menyakiti orang lain karena punya standar yang berbeda-beda. Gitu. Jadi cari tahu apa kepribadian kita, lalu cari tahu masing-masing kepribadian kelebihannya apa dan kekurangan dia apa. Lalu setelah itu apa ya kita perlu pikirkan ya ini namanya SWOT analysis ya, yaitu analisa sederhana yang kita bisa lakukan sendiri gitu untuk tahu apa strength kita apa, weakness kita apa, lalu opportunity apa yang ada di depan kita yang bisa kita raih dengan adanya strength kita, dan yang satu lagi adalah ancaman-ancaman apa yang ada di depan kita yang bisa kita raih dengan yang bisa muncul karena kita punya kelemahan. Ya, jadi saya himbau kita selain kita cari tahu kepribadian kita apa, udah tahu lakukan SWOT analisis sederhana. Apa sih kelebihan kita, apa sih kekurangan kita, apa sih opportunity yang ada di depan kita dan apa ancaman yang ada. Ya, nah itu kita bicara satu bagian mengenai personality. Ya, nah di sini silakan kalau ada yang sudah mulai mau bertanya nih, ya. Kalau udah ada yang mau bertanya silakan nanti akan saya lihat sekilas. Saya tahu tadi di awal sekali ada satu pertanyaan, ya ada satu pertanyaan, tapi pertanyaannya adalah Pak Eko Budianto ya untuk sertifikat gratis tanpa berbayar gitu ya. Silakan dihubungi Lauren ya itu sertifikatnya free kok Pak. Begitu. Tetapi biasalah ada satu dan dua syarat dan ketentuan. Saya lanjut ya. Maka apapun personality kita, apapun strength and weaknesses yang kita punya, ada beberapa hal yang kita harus lakukan menghindari apa? Menghindari terjadinya case ini. Yaitu ketika ada opportunity di depan kita, ya secara natural, secara otomatis, orang akan memilih si ramah daripada si cemas. Tadi kan, kalian juga pilihnya si ramah kan? Nah ini ada situasi yang kita harus hindari. Ya kita kalau kita punya kepribadian introvert misalnya, ya jangan biarkan kesempatan-kesempatan lewat dari kita dong. Caranya bagaimana? Ya, nah itulah yang saya mau ceritakan di bagian kedua daripada sharing malam hari ini, yaitu beberapa hal, 3 hal tepatnya,
yang bisa membuat kita muncul secara brand, ya, personal branding gitu ya, secara profesional. Mau di kantor, mau di ruang kelas, mau di ruang kuliah, mau di antara teman-teman, mau di rumah pun sekalian, ada hal-hal yang harus muncul, yang harus kita lakukan untuk kita bisa stand out dari crowd, gitu ya. Apa aja hal-hal itu? Nah, ayo kita bicarakan. Yang pertama, yang paling penting adalah tell your story. Gitu. Tell your story. Nggak masalah kita ekstrovert atau kita introvert. Nggak masalah kita punya kepribadian seperti apapun. Setiap orang punya ceritanya. Kita punya cerita masing-masing. Saya punya masa lalu saya punya masa depan saya. Sobat tesis semua juga punya masa lalu masing-masing dan punya masa depan masing-masing. Tapi kan cerita apa yang kita mau sampaikan kepada orang? Selalu mulai dari ini. What's your dream? Apa mimpi terbesarmu? Begitu. Ya. Uh, Tell your story bicara mengenai mimpi kita. Ya, mimpi itu ada orang sebutnya adalah purpose. Ya, ada orang sekarang belakangan suka sebutnya sebagai purpose, gitu ya. Uh, your why kalau kata Simon Sinek, gitu ya. Ada orang sebutnya calling, gitu, dan lain-lain. Nggak masalah kita sebutnya apa. Tetapi apa dream, ya, apa cita-cita dari kita. Saya kerja di sini di saat ini nih, ya, secara profesional, secara eh, pekerjaan, secara akademis, apa sih yang saya harapkan dari hal ini? Tell your story. Itu yang pertama. Orang ekstrovert bisa tell your story dengan apa? Dengan cerita. Dengan mencari orang untuk mendengarkan ceritanya. Orang-orang introvert bisa tell your story dengan apa? Dengan menulis, misalnya. Dengan menceritakan kepada orang-orang terdekatnya dia. Tapi story kita harus keluar. Kenapa? Kalau story kita nggak keluar, maka di dunia profesional kita hanya akan jadi salah satu dari sekian banyak orang-orang yang ada ya di sana. Lalu yang kedua adalah orang-orang harus tahu, mau introvert, mau ekstrovert, mau sanguin, mau melankolis, orang-orang harus tahu bahwa apa? Bahwa hari ini kita puas dengan hidup kita. Ya, ada orang bilang happy, ya. Ada orang bilang content, gitu ya. Ada orang bilang istilahnya lain-lain, macam-macam. Nggak apa-apa. Tapi orang harus tahu bahwa kita punya satu kepuasan terhadap apa yang kita lakukan, gitu ya. Dan kita harus cerita ke orang kenapa kita melakukan apa yang kita lakukan, ya. Dan ini tiga hal, ya, ini tiga hal yang sangat penting dalam elemen tell your story. Ya, saya mau kasih satu contoh adalah Fred Smith. Ya, Fred Smith mungkin orang-orang banyak yang nggak tahu dia siapa, begitu ya. Tapi begini, hari ini kita tinggal di Indonesia, ya, hidup kita dibantu oleh banyak sekali orang-orang. Siapa aja, gitu ya. Hidup kita dibantu oleh orang-orang dari JNE, dari Tiki, dari Si Cepat, dari Antar Aja, dari siapa lagi sih, Taktel, dari siapa lagi? Dari ya sampai akhirnya Gojek, Grab, gitu ya. Hidup kita terbantu sekali oleh orang-orang ini. Nah, siapa ya yang memungkinkan hal itu terjadi? Lebih dari 100 tahun yang lalu, ya, pengiriman barang gitu ya, itu masih menggunakan jalur darat, ya, masih menggunakan kereta. Dan yang terjadi adalah apa? Yang terjadi adalah orang itu akan menunggu eh, kabar dari kantor pos mengenai barangnya sudah tiba di satu tempat, begitu ya. Lalu mereka harus pergi ke kantor pos tersebut untuk mengambil barang tersebut, gitu. Maka Fred Smith ketika masih kuliah, dia mencetuskan satu ide, yaitu apa? Yaitu ide
melakukan pengiriman barang door to door via udara. Dia cerita hal itu, dia cerita ke siapa? Dia ceritalah kepada dosen pembimbing tesisnya dia. Dan ide itu langsung ditolak. Ya, ide itu langsung ditolak, apa namanya, dan tesisnya dapat nilai C, gitu. C pun begini, dosennya bilang kepada dia nih ya, dapat C pun karena bukan karena dia adalah seorang murid yang cukup baik selama ini gitu. Jadi C itu pun udah belas kasihan dari dosen dia gitu. Tapi dia nggak menyerah. Jadi ceritakan terus impian dia ceritakan terus story-nya dia sampai akhirnya apa? Sampai akhirnya orang tuanya dan teman-teman dari orang tuanya yang kebetulan adalah eh, lingkungan keluarga yang kaya ya, begitu ya, yang wealthy, yang tajir gitu ya, meminjamkan uang kepada dia untuk memulai FedEx. Dan hari ini, ya kira-kira 100 tahun kemudian, perkembangan logistik itu udah seperti apa kita udah nggak kebayang gitu ya. Karena ada dia yang mempelopori door to door logistik, hari ini kita bisa pesen barang 2-3 hari sampai, biarpun dari luar kota. Nggak cukup 2-3 hari sampai, kita bisa pesen barang ya besok sampai, nggak cukup besok sampai. Sekarang ada jasa layanan same day, nggak cukup same day kata orang. Ya, ada layanan instan 4 jam. Lalu layanan instan 4 jam katanya masih nggak cukup. Ada layanan instan 2 jam. Dan katanya nggak cukup cepat juga 2 jam, sekarang udah ada quick commerce ya. 15 menit sampai. Perkembangan yang begitu luar biasa dimulai dari apa? Dimulai dari seseorang yang bercerita bahwa dia punya cita-cita untuk melakukan pengiriman door to door logistik. So, the first part ya, untuk kita dikenal dan excel secara profesional, selalu tell your story. Ya, tell your story. Yang kedua adalah value your passion. Ini sangat penting sekali. Ya, jadi saya akan mulai juga ya cerita tentang hal ini dengan apa? Dengan sebuah cerita. Ya, dengan sebuah cerita. Ini adalah Sylvester Stallone. Dia siapa? Dia tuh Rocky yang orang-orang belakangan tanya dia siapa ya? Dia adalah Rambo gitu ya. Inilah Sylvester Stallone. Ya. Pada saat dia muda, ya dia pergi ke Hollywood mau jadi aktor. Dia pergi ke Hollywood mau jadi aktor, tetapi dia punya masalah. Yaitu apa? Yang kenal ya, yang pernah lihat filmnya, dia tahu dia punya masalah speech impediment. Dia nggak bisa ngomong dengan lancar, gitu ya. Dia nggak kayak orang yang bisa orasi dan lain-lain. Dia ngomongnya susah. Kalimat-kalimat dia ngomong pun susah, begitu ya. Jadi siapa yang mau aktor seperti itu gitu? Susah sekali dia dapat pekerjaan. Suatu hari dia menonton pertandingan tinju Muhammad Ali, gitu ya. Dia melihat pertandingan tinju Muhammad Ali, lalu dia terinspirasi. Ya, terinspirasi untuk apa? Untuk membuat cerita mengenai seorang petinju. Nah, itu yang nanti jadi Rocky, gitu ya. Nah, dia membuat cerita tersebut, lalu dia bawa ke produser-produser. Ya, produser-produser yang melihat naskah dia Rocky, mereka tertarik sekali. Tetapi apa yang jadi masalah adalah begini, mereka mau ceritanya, tapi mereka nggak mau Sylvester Stallone ya. Karena apa? Karena tadi dia gimana jadi aktor kalau dia ngomong susah, gitu kan, speech impediment gitu. Nah, jadi sampai satu titik si Sylvester Stallone eh, begitu susahnya hidupnya sampai dia harus jual cincin kawin dia, sampai terakhir ya dia jual anjing peliharaannya. Ya, itu terakhir dia jual anjing peliharaannya seharga $25 ya ke seseorang lah begitu ya. Dan lalu datang tawaran
untuk naskahnya. Ditawar berapa? Ya, ada beberapa penawaran. Yang pertama mulai dengan harga 125.000 US dollar. Itu sekarang kira-kira ya 125.000 US dollar mungkin kira-kira jatuhnya 1,7 miliar kira-kira sekarang ya. Angka yang besar sekali, pada zaman itu pasti itu besar sekali begitu. Apalagi dia nggak punya duit. Apalagi dia struggling gitu ya, sampai untuk ngasih makan anjingnya pun dia nggak punya uang, sampai akhirnya dia jual ke orang. Tapi dia menolak, si Sylvester. Gitu ya. Dia bilang apa? Dia bilang, kalau mau naskah ini, dia harus jadi Rocky Balboa-nya. Dia harus jadi pemeran utamanya. Ya, karena itu dia tolak. Lalu datang lagi studionya, double the offer. 250.000 US dollar. Tetap ditolak. Sampai apa? Sampai ditawar 350.000 US dollar terakhir. Tetap ditolak oleh Sylvester Stallone. Kenapa? Karena passion-nya dia adalah untuk jadi aktor. Bukan uang yang jadi fokusnya dia. Tapi dia harus jadi aktor. Dia harus dapetin posisi tersebut. Dia harus jadi peran utama dari naskah yang dia tulis tersebut. Lalu akhirnya studio nggak berani mengambil resiko lebih dalam, gitu ya. Akhirnya studionya menawarkan kepada dia nilai hanya 1/10-nya. Tadi terakhir ditawarin 350.000, akhirnya dibilang, ya udah kalau kamu nggak mau jual naskahnya dengan 350.000 dolar, fine, jadi aktor utamanya. Tapi kita cuma akan bayar 35.000. 1/10 dari apa yang dia dapetin. Dan dia ambil. Jadi ambil. Rocky tahun itu juga, gitu ya, menang Oscar untuk Best Picture, ya, untuk Best Editing, gitu. Dan Sylvester Stallone yang nggak bisa ngomong dengan lancar itu ya, dia hampir nggak menang ya, tapi dia masuk nominasi Best Actor. Dan hari ini dia jadi salah satu legend dari Hollywood. Kenapa? Karena dia value his action. Ingat, yang pertama tell your story. Yang kedua, jangan lupa value your action. Dan yang ketiga, ya, yang harus kita lakukan adalah share your skill. Orang harus tahu apa yang kita bisa lakukan dan mengapa kita melakukannya. Ya, ada beberapa hal yang kita bisa lakukan gitu ya. Cari tahu kelebihan kita, ya, cari tahu apa oh, oke, sorry. Sekarang layar yang muncul apa ya? Priscil, mungkin boleh dibantu, yang layar yang muncul apa ya? Katanya ada gangguan layar ya. Saya coba share ulang. Judulnya Pak, judul awal tadi yang pertama. Oke, oke. Baik, saya coba. Saya coba ya, ini ya. Ya, terjadi sedikit ini apa namanya gangguan teknis ya. Oke, so izinkan saya share ulang ya. Balik ke share your skill, itu hal yang ketiga ya. Jadi saya yang pertama tadi apa? Yang pertama tadi adalah tell your story. Yang kedua adalah value your passion. Yang ketiga adalah share your skill. Gitu. Orang harus tahu skill yang kita miliki dan kita harus menawarkan kepada orang lain itu dengan sebanyak-banyaknya. Yang pertama adalah begini, kita bisa tahu skill kita apa tuh bagaimana caranya. Ya. Orang suka tanya begini, saya tuh bisa apa sih? Saya nggak tahu loh saya bisa apa gitu ya. Orang tua nanya juga tentang anaknya, anak saya bakatnya apa ya begitu ya. Sebenarnya memang kita bisa ikutin tes dan lain-lain untuk tahu apa skill kita, apa bakat kita, apa strength kita ya. Waktu kita bikin tadi di awal saya bicara mengenai strength and weaknesses gitu ya. Kita bisa ikut assessment dan lain-lain, tapi sebenarnya sangat simple. Itu apa? Pernah dipuji orang nggak? Kalau pernah, apa yang dipuji orang?
tulis. Itu bisa jadi salah satu strength kita, gitu ya. Itu yang pertama. Apalagi cara kita bisa tahu strength kita atau skill kita. Apa yang menurut kita bisa lakukan yang orang lain nggak bisa lakukan sebaik kita. Ada orang pikir, "Oh iya saya bisa nyanyi lebih baik dari orang lain," gitu ya. Saya kalau lihat Indonesian Idol gitu ya, kok rasanya saya juga bisa gitu. Nah itu mungkin your strength, gitu ya. Tapi jangan komentator ya, kayak kayak komentator bola tuh ya, terasa lebih jago daripada yang main ya, bukan juga gitu ya. Tapi apa yang benar-benar kita bisa lakukan, yang kita tahu lebih baik kita lakukan daripada orang lain. Kemudian apa flow state-nya kita? Flow state itu apa? Izinkan saya jelasin flow state ya. Waktu kita lagi ngerjain sesuatu, ya kadang-kadang kita bisa lupa waktu. Kadang-kadang kita bisa lupa makan, lupa minum, lupa mandi gitu ya. Waktu lagi ngerjain apa, kita seperti itu. Itu namanya flow state kita. Apa yang kita lakukan pada saat itu, bisa jadi sekali, itu adalah strength kita. Ya, jadi saya mulai dulu tadi ada sedikit teori. Yang pertama, tell your story. Yang kedua adalah value your passion. Dan yang ketiga adalah share your skill. Nah, pertanyaannya kan adalah sangat sederhana, yaitu apa? Yaitu how, dan bagaimana caranya kan? Nah, izinkan 15 menit tersisa ya. Tetap sekali lagi kalau ada yang mau bertanya silakan di chat room. Karena kita bicara the how, bagaimana kita melakukan ketiga hal tersebut, ya, maka mengembangkan profesionalisme, ya itu dimulai dengan yang namanya ABCD, ya ABCD. Ya, ini sesuatu yang nggak akan ketemu di tempat lain, cuman hari ini ya kalian akan tahu ABCD daripada profesionalisme itu apa. Yang pertama A, yaitu apa? Itu appearance. Ya, appearance. Appearance yang di layar itu ada yang tahu siapa? Mantan Presiden Amerika Serikat ya, Donald Trump gitu ya. Seorang presiden ya begitu harus mempertahankan appearance-nya. Ya, walaupun orang bilang begini, kan ada peribahasa tuh kan, don't judge a book by its cover. Jangan menilai seseorang hanya dari penampilan saja. Cuman sayangnya ya itu berlaku untuk kalau kita mau menilai orang lain. Sedangkan kalau orang lain mau menilai kita, ya kita harus put effort untuk memberikan dia alasan menilai yang bagus. Pertama dari mana? Pertama dari appearance kita. Saya nggak bilang harus kemana-mana pakai dress atau harus kemana-mana pakai jas, nggak juga. Tapi appearance yang cocok. Ya, kalau saya berikan contoh appearance yang nggak cocok itu seperti apa ya? Kalau kita pergi ya belanja ke pasar, basah begitu ya, kita pergi belanja ke pasar, lalu kita pakai kemeja, celana panjang, sepatu kulit, bahkan pakai jas, orang akan suka sama kita atau enggak? Jawabannya adalah saya akan membeli segala sesuatu dengan harga jauh lebih mahal daripada biasanya. Kenapa? Karena begitu saya muncul di pasar basah dengan kemeja, celana panjang, sepatu kulit, dan jas, orang akan langsung berpikir, wah ini harus dimahalin nih. Karena dia nggak pernah datang ke pasar sebelumnya. Kalau dia sering ke pasar, dia nggak akan pakai pakaian seperti itu. So, yang pertama, bicara profesionalisme, perhatikan appearance daripada kita. Jangan bilang bahwa appearance doesn't matter gitu ya. Jangan bilang don't judge a book by its cover. Jangan. Kenapa? Karena apa yang kita munculkan kepada orang lain itu menunjukkan keseriusan kita juga. Ya. Bagi yang pernah mengalami gitu ya, atau bagi yang mungkin segera akan mengalami, coba aja pikir waktu mau pertama kali dikenalkan sama orang tua daripada pacar. Ada yang berani pakai asal-asalan begitu. Wah pasti yang pria-pria tuh ya apalagi ya, udah mikir jauh-jauh mau pakai apa, ke salon dulu. Seumur hidup pria nggak pernah ke salon, tapi begitu mau dikenalin sama orang tua pasangan dia, wah pergi ke barbershop. Ya, cari baju yang paling bersih. Sekali-kalinya dia nyetrika baju tuh itu tuh. Ya sekali-kalinya nyetrika baju.
Pikirkan itu, lakukan itu kalau kita ada di lingkungan yang profesional. Kemudian yang B apa? Yang B adalah behavior. Behavior, ya behavior clear, ya behavior sangat penting sekali. Ya bagaimana kita bersikap tentu harus dengan baik, ya membawa diri, menjaga diri dengan baik. Professionalism dimulai dengan appearance, behavior, yang C adalah good communication. Ya, profesionalisme selalu bicara mengenai communication. Tadi di awal, waktu saya kasih lihat contoh si Ramah dan si Cemas, ya, semua setuju bahwa si Ramah itu punya skill komunikasi yang baik. Gitu. Nah itu yang kita perlukan di dalam dunia profesional. Tapi lagi-lagi balik ke pertanyaan, tapi saya orangnya introvert, bagaimana caranya begitu? Lagi-lagi juga saya mau bilang bahwa itu tidak langsung berhubungan dengan kepribadian kita. Ketakutan yang kita miliki bukan karena kita introvert, tapi karena kita memang takut aja bicara dengan orang. Nah, kalau itu terjadi bagaimana? Ya, kita bisa belajar berkomunikasi bukan cuma dengan kata-kata, tetapi juga dengan komunikasi yang nonverbal. Ya, kita bisa belajar berkomunikasi dengan tulisan. Gitu ya, communication tuh ya kita pelajari ya, pasti ada yang namanya verbal. Ya, verbal itu nanti akan bicara mengenai intonasi gitu ya, akan bicara mengenai kata-kata yang kita pilih gitu ya. Ada yang namanya nonverbal. Dan seringkali nonverbal communication ini lebih penting daripada verbal communication. Ya bicara soal gerakan kita, ya gesture, bicara soal eye contact, bicara soal ekspresi muka kita, dan lain-lain, bicara soal postur kita, bicara soal sentuhan, gitu, touch, gitu, dan lain-lain. Ya, jadi appearance, good behavior, good communication, dan satu lagi adalah disiplin. Nah, disiplin ini sesuatu yang sangat penting dalam dunia profesional. Mau kita sanguin, plekmatis, koleris, melankolis, mau kita introvert, mau kita extrovert, mau apapun hasil tes MBTI kita, mau apapun hasil tes Ocean atau Enneagram kita bisa datang tepat waktu. Betul? Itu nggak ada hubungan dengan kepribadian. Itu masalahnya adalah malas atau enggak. Gitu ya. Ada sanguin yang malas, ada sanguin yang rajin. Ada eh, melankolis yang malas, ada melankolis yang rajin. Gitu. Disiplin. Nah, disiplin itu harus dibangun dari kebiasaan-kebiasaan yang baik. Begitu. Ya, jadi bangunlah kebiasaan-kebiasaan yang baik dalam hidup kita. Ya, nah itu ketika muncul nanti, ya, ketika muncul nanti eh, profesionalisme kita yang berperan besar di dalamnya itu adalah kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita bangun tadi. Keempat hal ya, appearance, behavior, good communication, sama disiplin. Ya, disiplin dimulai dari apa? Good habit. Oke, Sobat SC, semua ini nggak bisa cuma sekali. Ya, semua ini nggak bisa. Cuma kita bilang hari ini saya mau dress up dengan baik, nggak bisa. Hari ini saya mau datang on time, nggak bisa. Harus konsisten. Ya, harus coba lagi. Hari ini gagal, besok coba lagi. Besok gagal, lusa coba lagi. Gitu, lusa gagal, coba terus sampai kita mempunyai ABCD yang baik, mempunyai appearance, behavior, communication, sama disiplin yang baik. Oke, saya janji tadi di awal saya akan bagikan sedikit tips buat kita semua ya, beberapa menit terakhir ya. Tips yang paling penting yang saya mau share untuk Sobat SC malam hari ini adalah ini, give, ya, memberi. Selalu beri orang lebih daripada yang mereka minta, selalu lakukan pekerjaan kita lebih banyak perhatian daripada yang kita perlukan. Ini orang suka bilang apa? Orang suka bilang satu, under promise,
over deliver. Ya, orang bilang give your 110%. Itu yang akan membedakan kita dari orang-orang lainnya ketika kita berada di dunia profesional. Always give, not take, ya, but give. Give people more than they ask for, give your word more than you need to. Dan ini penting sekali, gitu ya. Saya tambahin 1-2 tips untuk kita semua di malam hari ini, di beberapa menit terakhir ini. Dan silakan sekali lagi kalau ada pertanyaan ditaruh di chat room. Yang pertama adalah kalau kita dalam satu situasi, ya di kantor kah, di ruang kelas kah, di keluarga pun sebenarnya, ya kita harus berani say yes dan kita harus berani say no. Banyak orang terlibat masalah secara profesional karena personality-nya membuat dia susah mengatakan tidak atau tidak mau atau tidak ingin gitu. Belajar say yes mudah sekali, belajar say no. Yang kedua adalah dimanapun kita berada, introvertkah kita atau ekstrovertkah kita, kita selalu bisa apa? Selalu bisa bertanya. Ya, lalu kita selalu bisa bicara. Kalau kita nggak bisa bicara depan 100 orang, bicaralah waktu meeting 10 orang. Kalau kita bisa bicara waktu meeting 10 orang, bicaralah waktu gathering 3 orang. Kalau kita nggak bisa bicara depan 3 orang, bicaralah dengan 1 orang saat makan bareng. Bicara. Tell your story, value your passion. Gitu. Sampai kalau kita benar-benar belum bisa bicara, tulis. Ya, nanti ada tips online gitu ya. Dan networking tentu tadi semua juga bilang networking itu penting sekali, dan yang kedua adalah yang terakhir adalah selalu tawarkan diri kita untuk membantu orang lain. Ini akan sangat membantu profesional personal brand kita. Ya. Dari hal-hal yang paling sederhana aja. Kalau kita mau pergi beli sesuatu gitu ya ke minimarket, tanya orang di sebelah kita. Ya, ask question gitu ya. Tanya orang sebelah kita mau nitip apa gitu. Nggak dibeliin, bayar sendiri lah ya. Nggak dibeliin, tapi mau nitip apa gitu. Help other people. Ada kepribadian, contohnya orang-orang sanguin yang sangat mudah help other people, ada kepribadian yang lebih susah. Ada kepribadian yang lebih gampang menerima bantuan, ada yang lebih susah. Doesn't matter. Selalu belajar untuk membantu orang lain. Terakhir, ya, kalau di online apa yang bisa kita lakukan untuk membangun profesional branding kita? Ya, pilih dengan hati-hati di mana kita mau eksis. Ya, di sosial media yang mana kita mau eksis, pilih dengan hati-hati, gitu ya. Dan bagaimana cara kita bangun profesional brand kita? Ya, konten. Ya, tetapi apa? Tetapi ingat, tell your story dan value your passion. Itu bukan cuman joget-joget gitu ya, bukan cuma itu gitu, tapi harus keluar konten yang sesuai dengan brand yang kita mau bangun, dan cari orang-orang yang punya, berkumpullah dengan orang-orang yang punya pemikiran dan harapan yang sama gitu. Jangan serta-merta cuma yang penting banyak follower gitu ya. No, cari orang-orang yang punya pikiran yang sama, cari orang-orang yang punya interest yang sama, collaborate dengan orang-orang seperti itu. Kenapa? Karena ingat, tadi di awal saya bilang apa? Kita punya dream, kita punya story yang harus kita capai dan yang harus kita ceritakan kepada orang lain.